Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 001. Tuan, saya datang untuk melayani Anda. 1 jam sesuai tarif yang Anda pilih. Seorang lelaki berdiri di depan jendela kamar hotel nomor 306 itu. Dia belum berbalik badan sedikit pun, meskipun telah mendengar suara lembut dari wanita yang tengah masuk ke kamar tersebut dan berdiri di belakangnya. "Berapa uang yang kamu butuhkan?" tanya pria itu, membuat wanita berpenampilan seksi tersebut sontak kaget mendengarnya. Ia menyelipkan rambut panjangnya ke telinga untuk mengatur konsentrasi. Sebab, mengingat perkataan bosnya tadi, nominal uang yang akan dibayar sesuai dengan tarif yang sudah dipilih oleh orang yang memesannya malam ini. "Tidak perlu, Tuan, saya akan melayani Anda sesuai tarif yang Anda pilih," jawab wanita itu, memberanikan diri. "Sebut saja nominal uang yang kamu butuhkan." Lagi-lagi wanita itu kebingungan. Kembali ia bertanya-tanya kepada dirinya, apakah tahapan melayani seseorang harus seperti ini? Menyebutkan nominal uang terlebih dahulu. Sungguh, dia belum belajar lebih dalam akan hal ini. "Apakah kamu mendengar saya?" tanya pria itu lagi. 100 juta, Tuan, jawab sang wanita, mencoba keberuntungan dengan menyebut jumlah yang cukup besar. 100 juta mahar untukmu. Layani saya sebagai pasangan halalmu, bukan sebagai pezina." Dek. Pria berperawakan gagah itu berbalik badan tanpa menatap wanita berpakaian terbuka itu sama sekali. "Ustadz," lirik sang wanita, yang merasa mengenali pria tersebut. Spontan saja wanita tersebut memeluk dirinya sendiri dengan kedua tangannya. Ia berusaha menutupi tubuh rampingnya yang terbuka. Saya permisi," kata wanita tersebut, hendak beranjak pergi karena menahan malu. "Tunggu. Bagaimana dengan penawaran saya tadi? Apakah kamu bersedia?" cegat pria tersebut. Tidak, Ustadz. Saya sangat malu." Betapa malunya wanita tersebut. Dia merasa dijebak dan tertangkap basah. Apa yang akan terjadi setelah malam ini? Dia tidak peduli. Yang terpenting baginya sekarang adalah menyembunyikan diri dari pria yang tidak asing di matanya tersebut. "Ternyata, kamu masih mengenal saya," kata pria tersebut. "Siapapun pasti mengenal Anda, Ustadz. Anda adalah seorang dosen yang mengisi seminar kesehatan di sekolah saya waktu itu. Bahkan, tadi Anda mengisi seminar di ballroom hotel ini, dan Anda juga seorang ustadz yang sering diundang di acara televisi," jawab wanita tersebut, menundukkan kepala. Tidak ada segaris senyum dari wajah pria tersebut. Dia hanya menatap lurus dengan wajah datar tanpa melirik sedikit pun ke arah wanita yang sedang menahan malu di depannya itu. "Dan kamu siswi kelas 12 yang paling aktif bertanya di seminar sekolahmu waktu itu tanpa menyebutkan nama, bukan? Boleh saya tahu siapa namamu?" Saya De. Ucapan wanita tersebut terpotong. "Tapi, yang paling penting sekarang adalah ajakan saya tadi. Menikahlah dengan saya akan memberikan nominal uang yang kamu butuhkan," sela pria tersebut. "Maaf, Ustadz Rama, bagaimana bisa orang seperti Anda mau menikah dengan wanita seperti saya? Apalagi, Anda tahu kalau pekerjaan saya bukanlah pekerjaan wanita baik-baik. Dapat dikatakan saya ini hanyalah wanita malam yang akan diperistri seorang ustadz seperti Anda." Rama Ahtar Zaim, dosen Fakultas Kedokteran sekaligus seorang ustadz yang terkenal di kalangan milenial. Bagaimana? Tidak. Prestasinya selalu diliput oleh media dan setiap narasinya selalu dimuat dalam surat kabar. Prestasi terbesarnya yang menjadi buah bibir dan ingatan masyarakat adalah ketika Rama menjadi lulusan terbaik dan termuda di universitas ternama luar negeri. Dia hanya membutuhkan waktu 6 tahun dalam menyelesaikan S1, S2, dan S3-nya di universitas nomor 1 internasional. "Saya percaya kamu adalah wanita baik-baik.
Wanita cerdas dan berprestasi sepertimu tidak mungkin mengeksploitasi kehormatanmu sebagai seorang wanita dalam bentuk dosa besar, yaitu zina. Niat sebaik apapun tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang Allah murkai, jawab Rama. Mungkin, ini adalah pertama kalinya kamu melakukan pekerjaan ini. Maka dari itu, sebelum kamu terjerumus ke dosa besar, saya akan menikahimu, sambungnya. Anda yakin saya seperti itu? Di luar sana banyak wanita baik yang menginginkan Anda, kenapa Anda memilih saya? Tanya wanita tersebut. Yakin? Saya lebih memilih menyelamatkan wanita baik yang akan terjerumus ke dosa besar, daripada menikahi wanita yang mencintai saya, karena jika saya menikahi wanita yang mencintai saya, tapi saya tidak mencintainya, maka, saya tidak mempunyai alasan untuk menikahi wanita tersebut. Wanita tersebut terhenyak dengan perkataan Rama. Seorang dosen sekaligus ustadz yang menjadi idola siswa SMA-nya dulu dan dia termasuk deretan wanita yang mengidolakan Rama. Jadi, Anda percaya kalau saya masih suci? Tanya wanita tersebut, menggigit bibir bawahnya. Iya, tapi, ucapan Rama terpotong. Rama belum menyelesaikan ucapannya, tapi wanita tersebut berbalik badan dengan cepat dan melangkahkan kaki mungilnya menjauh dari kamar tersebut. Dia berlari secepat mungkin untuk menghindari jejaknya yang bisa saja terekam CCTV hotel. Ah! Pekiknya, merasakan sakit di kaki. Segera, ia membuka high heels warna hitam tersebut, hingga kaki putihnya berlari polos menjauh dari area hotel. Semakin ia berlari, air matanya yang deras di pipinya itu perlahan mengering. Ustadz Rama menawarkan pernikahan kepadaku karena percaya aku masih suci. Jika pria sebaik dia saja memandang kesucianku, bagaimana dengan pria lain? Tidak akan ada yang mau menerimaku kalau saja mereka tahu aku sudah tidak lagi suci. Wanita tersebut terduduk di bawah rerumputan taman, pijakan terakhirnya setelah berlari cukup jauh. Ark, apakah hidupku bukan lagi untuk cinta? Aku tidak mengerti lagi apa mau Tuhan kepadaku. Aku memang bukan wanita yang paham agama. Tapi, bukan berarti Tuhan tidak akan adil kepada manusia sepertiku. Pekiknya, frustrasi. Dia adalah Hanifah Sezana Zahra. Wanita yang baru saja menginjak usia 18 tahun dan baru saja menerima surat kelulusan dari bangku SMA-nya. Kecantikan dan kemolekan tubuh wanita itu membuat lelaki mana saja bisa tergiur ingin menikmatinya. Apalagi, Hanifah selalu berpakaian terbuka, karena dia bukanlah wanita agamis dan tidak dilahirkan dari keluarga agamis juga. Memang benar, ini adalah kali pertamanya ia akan melayani seorang pria yang sudah memesannya melalui komunitas yang 24 jam yang lalu telah mencatat dirinya sebagai anggota resmi di antara deretan wanita-wanita yang siap melayani pria yang memesannya. Namun, meskipun ini adalah pertama kali dan dia belum sempat melayani seorang pria, bukan berarti Hanifah masih suci. Kesuciannya telah direnggut oleh sang kekasih di masa SMA-nya dulu. Tepat, ketika Hanifah berada dalam titik terendah dan tersakit dalam hidupnya kala ia mendengar kabar perceraian kedua orang tuanya. Dari sanalah hidupnya mulai terasa tak bernyawa lagi. Tapi, aku rasa laki-laki yang memesan tadi bukan Ustadz Rama. Lalu, dari mana Ustadz Rama tahu kalau aku akan melayani seorang pria di hotel itu? Hanifah mulai merasa bingung. Kring. Halo. Ini panggilan dari rumah sakit. Dokter sedang melakukan tindakan darurat untuk ibu Anda. Mohon untuk segera datang ke ruang ICU. Dek, sudah jatuh tertimpa tangga. Langsung saja, Hanifah berlari ke pangkalan ojek terdekat dan memesan ojek untuk mengantarnya ke rumah sakit tempat sang ibu dirawat. Begitu sampai, Hanifah berlari lagi ke ruang ICU tanpa peduli kakinya yang berdarah karena sedari tadi tidak dilindungi alas sedikit pun. Sus, bagaimana keadaan ibu saya? Tanya Hanifah, kepada sang perawat. Dokter baru saja keluar.
Ibu Anda sudah meninggal dunia. Sebelum dokter mengambil tindakan darurat, ibu Anda meminta saya untuk memberikan surat ini kepada Anda. Sang perawat memberikan surat tersebut. Lampu kehidupan sudah padam. Cahaya di sekeliling Hanifah perlahan meredup. Penglihatannya hitam pekat di tengah mata yang masih terbuka dengan bola mata tak bergerak, kaku. Sekuat hati yang masih lemah itu, Hanifah mencoba melangkahkan kaki masuk ke ruang ICU. Terlihat jelas di depan matanya, tubuh dingin sang ibu yang telah ditutup kain. "Ibu, kenapa meninggalkan aku?" Tangis Hanifah mulai pecah. "Maafkan aku yang terlambat mendapatkan uang 100 juta untuk biaya operasi ibu." Bukan sebagai kesenangan semata, Hanifah mencari uang 100 juta untuk biaya operasi sang ibu, biaya rumah sakit, serta biaya rawat inap pasca operasi. Itu semua diperjuangkan oleh wanita berusia 18 tahun tersebut. Pribadinya yang ceria seketika berubah kala melihat siksaan sang ayah kepada ibunya yang sudah sakit-sakitan. Sejak saat itu, siswi yang terkenal berprestasi di sekolahnya itu terjerumus ke pergaulan bebas yang membuat kehormatannya sebagai seorang wanita telah direnggut. Bukan tidak sadar, tapi sang kekasih memanfaatkan titik terendah dan kelemahannya untuk menaklukkan tubuh seksi Hanifah. Tanpa kekuatan iman di hati, Hanifah akhirnya terjerumus ke dalam nafsu yang mengajaknya bersenang-senang. Penyesalan selalu datang terlambat. Mengingat kejadian itu, Hanifah merasa jijik kepada dirinya sendiri. Namun, mendapati ibunya yang harus segera mendapatkan penanganan dokter, ia mencoba untuk merelakan diri terjun ke dunia malam. Dari bekerja sebagai pelayan di sebuah bar, hingga ia memutuskan untuk merelakan dirinya menjadi pemuas laki-laki. Tapi, siapa sangka pesanan pertama yang diterimanya dihalangi oleh Rama. "Ibu, apakah benar uang haram tetap haram? Tidak bisa membantu kita." Seperti yang dikatakan Ustadz Rama tadi, niat sebaik apapun tidak akan bisa dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang Allah murkai. Kata Hanifah, di atas kepala ibunya. "Ajak. Jaga diri kamu baik-baik, nak. Jika dunia tidak berpihak padamu, jangan pernah mengorbankan kehormatanmu sebagai seorang wanita. Jagalah kehormatanmu agar kamu bertemu dengan seorang lelaki yang bisa menghormatimu." Tubuh Hanifah bergetar membaca secarik surat dari ibunya yang sudah tiada. Menjaga kehormatan. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh Hanifah, karena hal paling berharga di dalam hidupnya itu sudah tiada. "Hanifah, keluar kamu. Keluar. Wanita memalukan. Jangan biarkan dia tinggal di sini. Dia sudah mengotori kampung kita. Benar. Usir dia sekarang." Suara-suara tersebut membuat wanita yang merenung di sofa itu merasa kaget. Sontak, Hanifah melipat surat dari ibunya kembali. Dan berjalan cepat ke pintu rumah sepetak sederhana yang satu-satunya ia punya bersama ibunya. "Ada apa ini?" tanya Hanifah, kepada kerumunan warga yang sudah berkumpul di depan rumahnya. "Itu dia. Cepat seret dia keluar," teriak seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu langsung meraih tangan Hanifah dan menyeretnya ke halaman rumah. Sungguh, dia tidak mengerti kenapa warga memperlakukannya seperti ini. Padahal, dia masih berduka atas meninggalnya sang ibu. Bunuh saja dia. Atau bakar hidup-hidup. Wanita pezina seperti dia tidak boleh dibiarkan hidup. Benar. Dia penyebab kematian ibunya. Karena ibunya diberikan makan uang haram. Tidak lagi memberontak, tubuh Hanifah terasa lemah. Dia seolah sudah menemukan jawaban kenapa warga sangat marah kepadanya. Tapi, dari mana warga tahu tentang apa yang pernah ia lakukan? "Apa maksudnya, Bu? Kalian telah menuduh saya kalau kalian berbicara tanpa adanya bukti," kata Hanifah. "Tanpa bukti," katanya. "Lihat, di media sosial. Foto kamu sudah viral," cecar seorang wanita, memperlihatkan layar ponselnya.
Wanita berusia 18 tahun ini menipu saya. Dia berjanji untuk melayani saya di hotel yang sudah saya pesan untuk kami. Tapi, dia menghilang tanpa jejak. Mungkin, dia sedang melayani pria lain yang menjanjikan uang lebih besar untuknya, bunyi postingan yang menunjukkan foto seksi Hanifah. Benar dugaannya sebelumnya. Ternyata, pria yang memesannya waktu itu berbeda. Dia bukanlah Rama. Tapi, Hanifah belum tahu bagaimana Rama tiba-tiba berada di kamar itu. Bakar dia hidup-hidup sekarang. Hanifah ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita berusia 18 tahun yang masih belum terlalu memahami kehidupan ini. Terlebih lagi, pribadi Hanifah yang awalnya ceria, terpaksa harus menelat pahitnya keretakan rumah tangga orang tuanya. Wanita itu belum cukup memahami kenapa sang ayah yang sangat menyayangi dan memanjakannya berubah menjadi pria yang temperamental dalam sekejap mata. Cukup. Jangan main hakim sendiri. Biar kita membawanya ke pihak berwajib, salah seorang kepala warga. Kantor polisi. Sontak, Hanifah menggelengkan kepala. Mereka cengkeraman tangan warga mulai longgar di pergelangan tangan dan lengannya. Hanifah mengambil kesempatan itu untuk berlari secepat kilat. Dia kabur. Kejar dia. Seluruh warga berbondong-bondong mengejarnya. Hanifah terus berlari tanpa kenal lelah dan mengabaikan perih yang ia rasakan di kaki. Sebab, kaki polosnya itu tengah terluka saat ia berlari ke rumah sakit kemarin. Ah, sakit sekali. Kakiku berdarah, rintihnya, terduduk di tanah. Mengalirlah darah segar dari kaki wanita tersebut. Tanpa peduli rasa sakit yang bisa ia rasakan, Hanifah mencabut paksa sebuah pecahan kaca yang menusuk melukai telapak kakinya. Itu dia. Tangkap dan bawa ke kantor polisi. Seolah rasa takutnya lebih besar daripada rasa sakit, Hanifah langsung bangkit dan berlari lebih cepat lagi menjauh dari warga. Dia tidak mau dibawa ke kantor polisi. Apalagi, usianya yang membuatnya tidak mau mencium aroma ruang tahanan sedikitpun. Ayah, kau di mana? Bantu aku, ayah, isak Hanifah, di sisa tenaganya. Ibu, doakan aku dari surga. Doakan agar aku selamat, isaknya lagi, di sela derai air matanya. Hanifah terus melangkah terlatih. Karena kakinya terasa sangat perih, ia menyembunyikan tubuh mungilnya di sela tanaman hias yang ada di sebuah taman gedung bertingkat itu. Semoga mereka tidak menemukan aku, lirih Hanifah, bersembunyi dengan tubuh gemetar. Kemana dia? Kita harus tetap mencari dia dan membawanya ke kantor polisi. Benar. Kita harus mencari wanita itu sampai kapanpun. Hanifah tergugu, takut. Mendengar ucapan para warga membuat dia tidak akan pernah berani menampakkan diri lagi di hadapan mereka. Hari sudah mulai gelap. Senja sudah meninggalkan langit sore. Kemana dia akan berlindung? Kembali ke rumah adalah suatu kemustahilan bagi Hanifah, karena jika saja dia kembali, sudah pasti para warga akan membawanya ke kantor polisi. Hanifah tidak mau masa depannya berakhir. Meskipun tubuhnya sudah terasa hancur dan kehormatannya telah terenggut, Hanifah tetap mempunyai impian untuk masa depannya nanti. Paman, gumamnya, kecil. Dengan susah payah, Hanifah mengumpulkan sisa tenaga yang ada. Dia berjalan di tengah gelap menuju sebuah rumah yang tidak jauh dari gedung tempat dia bersembunyi tadi. Assalamualaikum, salam Hanifah, di luar gerbang rumah berwarna oranye. Waalaikumsalam. Cari siapa, Mbak? Tanya Satpam. Saya Hanifah, keponakan dari pemilik rumah ini. Boleh saya bertemu dengan paman saya? Satpam menatap penuh selidik. Penampilan yang acak-acakan, bagaimana mungkin bosnya memiliki keponakan seperti ini? Oh, coba saya tanya tuan rumah dulu. Ya. Tunggu di sini. Satpam langsung berlalu dari hadapan Hanifah. Dengan meremas perutnya yang terasa sangat lapar, Hanifah duduk di depan gerbang.
Sejak mendengar kabar kematian ibunya, dia tidak pernah menelan sebiji nasi pun. Hanya air putih yang ia teguk untuk menghalau rasa haus. Seorang pria berusia 40 tahun, keluar dari dalam rumah mewah tersebut dan menghampiri Hanifah yang terduduk lemah di depan gerbang rumahnya. Hanifah, "Paman. Paman, aku mohon bantu aku, Paman," pinta Hanifah, mengatupkan kedua tangannya di bawah kaki pria tersebut.